Ya, Safira, ini artinya IHSG sudah 3 hari beruntun berada di zona merah dan lagi-lagi tidak berhasil mempertahankan posisinya di level 6.900, semakin jauh dari target di level 7.000 dan Iya. surprisingly tadi ya seperti dengan Seperti kita bahas ya. sudah update tadi juga sempat konsisten padahal menguat ya, tapi kemudian di akhir-akhir penutupan perdagangan IHSG tampaknya tidak cukup kuat untuk menahan zona hijau begitu ya. Bahkan kalau kita lihat pergerakannya dari segi pergerakan juga penurunan cukup signifikan begitu ya. Kalau kita lihat dari segi garis begitu karena tampaknya memang didorong oleh saham-saham big caps yang melemah. Tapi sebetulnya sentimen apa saja sih Safira yang justru membuat IHSG tampaknya menjadi galau nih. Jadi justru kembali ditutup di zona merah. Ya, ini menarik Sasa, karena sebelum dimulai segmen kita ini sempat jadi perdebatan kayak ini kayaknya ada tarikan ke bawah, tapi bisa jadi ada penarikan ke atas. Ya. Tapi kalau misalkan kita lihat moversnya memang tiba-tiba ini BBCA tersungkur cukup signifikan di atas 1% atau 1,36%. Tapi kalau misalkan kita lihat memang pelaku pasar perlu mencermati sejumlah isu dan juga sentimen penting pada perdagangan hari ini. Ini diawali IHSG yang sebenarnya bergerak positif dari awal hingga menit-menit terakhir begitu ya. Dan rupiah yang juga akhirnya bisa menguat terhadap greenback. Ini agak anomali sedikit. Hal ini juga sebenarnya mungkin disinyalir Bank Indonesia juga sudah turun tangan begitu ya, melihat keadaan pasar yang belakangan memang agak mengkhawatirkan. Jadi Bank Indonesia akan terus mengawal rupiah di pasar dan BI juga akan turun ke pasar untuk membeli SBN guna memberikan sentimen positif ke pasar. Ini ditegaskan lagi bahwa Bank Indonesia akan masuk di pasar spot dan di NDF tetap dilakukan. Dan juga diketahui memang fluktuasi rupiah hari ini masih ditopang dari sentimen eksternal khususnya datang dari Amerika Serikat. Kabar terbaru, imbal hasil Treasury Amerika Serikat turun kembali dari level tertingginya dalam 16 tahun setelah data ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang melemah. Jadi kalau kita lihat yield obligasi di negara tersebut turun kembali setelah menyentuh level tertinggi selama lebih dari 1 dekade kemarin. Karena memang lemahnya data pasar tenaga kerja Amerika Serikat ini membantu meredakan kekhawatiran investor mengenai suku bunga The Fed. Nah, menarik nih Safira, kalau kita lihat data tenaga kerja Amerika Serikat sudah mulai mendingin, artinya ini juga bisa membuat pelaku pasar tampaknya cooling down ya dengan sikap The Fed ke depannya. Tapi sebetulnya dengan melihat dinamika yang ada, satu sisi memang sejumlah beberapa data-data perekonomian Amerika Serikat masih cukup kuat. Ini seperti apa sih sebenarnya ekspektasi pelaku pasar terhadap suku bunga acuan The Fed dan juga data apa saja yang dinanti pelaku pasar hari ini, Safira? Ya, kalau kita lihat memang ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed semakin kencang setelah data ini menunjukkan pasar tenaga kerja Amerika Serikat masih kencang. Dan juga kalau misalkan menurut Job Openings and Labor Turnover Survey, ini mencapai 9,6 juta pada Agustus 2023. Nah, jumlah tersebut jauh di atas ekspektasi pasar, yakni di 8,8 juta ataupun pada Juli yang tercatat 8,9 juta. Nah, kondisi ini mencerminkan jika pasar tenaga kerja Amerika Serikat ini masih panas. Jadi alhasil ini indeks dolar Amerika Serikat pun turun merespon dengan mengalami penguatan belakangan ini yang memang berujung tertekannya mata uang Garuda. Tapi lagi-lagi Bank Indonesia ini masih melihat fundamental ekonomi Indonesia yang relatif kuat dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5% dalam 7 kuartal beruntun. Melihat negara-negara lain kalau kita perhatikan juga sebenarnya sudah mengalami tekanan begitu ya. Hal ini menjadi salah satu kepercayaan bagi Bank Indonesia terhadap pergerakan stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja ini memang arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve yang hawkish ini membuat pasar global sebenarnya agak kelimpungan begitu ya. Alhasil memang nggak hanya mata uang Garuda, nilai tukar mata uang global ini sudah melemah setelah adanya sinyal kuat The Fed kembali menaikkan suku bunganya di kuartal 4 2023. Jadi memang setiap ada pernyataan dari pejabat Bank Sentral Amerika Serikat, pasar ini bergerak cukup signifikan. Ini pula dibenarkan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Ibu Destri begitu ya, yang menilai memang pejabat The Fed ini sangat bebas begitu ya memberikan pandangannya yang bisa sebenarnya menimbulkan ketidakpastian yang mempengaruhi ekonomi Amerika Serikat dan global. Jadi akan selalu terjadi swing market yang begitu besar jika tiba-tiba ada pernyataan yang keluar dari pejabat The Fed. Jadi ada efek domino sebenarnya dan pasar dalam negeri memang pasti terkena psikologis pasar. Dan hari ini ada data apa saja, Fer, yang dinanti oleh pelaku pasar? Tentunya ini juga akan menjadi acuan pelaku pasar untuk melihat seperti apa nih di akhir pekan ini. Dan kalau kita lihat hari ini memang atau tepatnya nanti malam begitu ya Sasa, Amerika Serikat akan mengumumkan data penting yakni data klaim pengangguran, data ekspor dan juga impor. Lalu ada pidato anggota FOMC dan wakil gubernur The Fed
dan juga neraca perdagangan Amerika Serikat periode Agustus 2023. Kalau kita ketahui ini defisit perdagangan Amerika Serikat sudah melebar lebih kecil dari perkiraan menjadi 65 miliar US dollar pada periode Juli 2023 dari revisi turun sebesar 63,7 miliar US dollar pada bulan Juni. Ini lagi-lagi dibandingkan perkiraan pasar sebesar selisih 68 miliar US dollar. Kalau kita lihat ada ekspor yang naik 1,6% ke level tertinggi dalam 4 bulan sebesar 251,7 miliar US dollar. Sementara kalau kita lihat data impor ini sudah meningkat 1,7% menjadi 316,7 miliar. Melihat banyak data yang akan keluar nanti malam, ini kita lihat apakah IHSG arahnya akan kemana, apakah ditutup happy weekend atau tidak, ini masih kita lihat nanti malam, tepatnya jam 7:30. Nah, dengan cukup banyak data yang akan dirilis utamanya dari eksternal begitu ya, ini ternyata juga sebenarnya cukup banyak nih saham-saham yang seharusnya menopang penguatan IHSG sepanjang hari ini. Tapi ternyata hal itu tidak mampu untuk menopang IHSG hingga akhir perdagangan hari ini. Nah, saham-saham apa saja sih yang dicermati oleh Safira? Ini kalau misalkan kita lihat ya, ini karena kita udah begitu percaya karena kita melihat pergerakannya cukup positif sekali dari sesi 1, memang sebenarnya ada beberapa saham big cap yang memang menjadi penopang IHSG sesi 1. Ini kalau kita lihat ada GoTo, ada BBRI, BMRI, dan juga sebenarnya juga ada ASI, AMRT, dan juga Kalbe. Ini kalau kita lihat memang pergerakan GoTo cukup signifikan, berada di level 3,66% menguat, diikuti oleh Bank Mandiri 0,82%, namun BBRI Berbalik harus... arah ya? Iya, berbalik arah 0,48%, tapi juga ada BCA yang menjadi ini ya, membuat IHSG ini menjadi berbalik arah begitu ya. Ini terkoreksi di 1,36% hari ini. Ya karena kita tahu bahwa BBCA memiliki market cap cukup besar di ya. Bursa Efek Indonesia. Dan kalau kita lihat memang tampaknya pelemahan IHSG ini masih karena banyak sekali saham-saham yang masih didera oleh net sell begitu ya dalam sepekan terakhir.